Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sultan Hasanuddin bersama saya Nur Pratiwi dan Kak Hana Maria. Kami akan mempresentasikan hasil karya review jurnal kami yang dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan untuk memenuhi tugas kami dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Pelita Harapan. Topik yang akan kami angkat dalam kesempatan kali ini yaitu quarter life crisis menyebabkan stres sehingga berpengaruh pada kinerja. Mengapa kami mengangkat judul ini? Karena kami merasa bahwa saat ini banyak sekali individu yang merasakan bahwa memasuki masa quarter life crisis ini sangat berpengaruh pada kinerja mereka dalam bekerja, sehingga hal ini menjadi sangat problem. Pada bagian pendahuluan yang pertama, sumber daya manusia maksudnya adalah bagian dari suatu perusahaan yang sangat berperan penting dalam suatu pencapaian dan berdirinya suatu perusahaan atau instansi. Eksistensi suatu perusahaan atau instansi seharusnya dapat menunjukkan hal positif yang ada pada perusahaannya, mampu memperlihatkan kinerja yang baik yang dilakukan oleh karyawannya. Yang ketiga, menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipatahkan bahwa tuntutan dalam pekerjaan tinggi menjadi bagian yang selalu ada di perusahaan. Masuk pada metode penelitian. Subjek penelitian ini adalah karyawan PT BRI cabang Kebumen yang menggunakan teknik pengambilan sampel adalah non-random sampling, yang artinya mengambil sampel atau sekelompok mata pelajaran berdasarkan karakteristik yang diberikan. Teknik atau metode analisa data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi dua prediktor. Hasil berdasarkan perhitungan pengujian menunjukkan nilai koefisien. Masuk pada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang diperoleh, nilai korelasi yaitu R0,580, frekuensi 11909 dengan p-value di bawah 0,01. Dari hasil menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara stres bekerja dan kecerdasan emosional di masa quarter life crisis. Dalam pekerjaan, semakin tingginya kecerdasan emosional, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan di perusahaan. Seorang individu atau karyawan dalam bekerja jika dapat bertanggung jawab akan menggunakan kecerdasan emosional dengan efektif dan baik. Potensi individu dapat dilihat dari baiknya dia mengatur atau mengontrol dirinya dalam menerapkan kecerdasan emosionalnya, baik dalam dunia pekerjaan maupun kesehariannya dalam bersosialisasi, sehingga ketika dia mendapatkan tekanan, dia tetap bisa mengontrol dirinya dengan memberikan kinerja yang terbaik di perusahaannya. Terjebak dalam masa quarter life crisis merupakan suatu masa yang mana setiap individu menghindari, namun ini dapat terjadi karena banyaknya tekanan yang ada baik dari segi pekerjaan maupun keluarga. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar menetralisir terjadi dan terjebaknya di masa quarter life crisis. Salah satu contohnya yaitu lebih mencintai diri sendiri. Perlu diketahui setiap pekerjaan baik di bidang jasa keuangan dan lain-lain mempunyai titik kesulitannya sendiri. Dalam masa quarter life crisis yang dari waktu ke waktu seorang individu makin sulit keluar dari zona tersebut, berdampak bagi keberlangsungnya hidup untuk kedepannya. Dalam hal ini, hasil dari yang diperoleh pada metode penelitian dengan karyawan bank sebagai sampel mendapatkan hasil yang signifikan antara kecerdasan emosional dan stres dalam bekerja, sehingga mempengaruhi masa quarter life crisis yang sangat-sangat dihindari oleh setiap individu. Masuk pada bagian referensi, di mana kami mendapatkan satu blog, yaitu Beautynesia yang membahas tentang quarter life crisis yang terjadi pada usia 18 hingga 25 tahun. Yang kedua, kami sangat mengacu pada satu karya jurnal ilmiah dari Hidayati dan kawan-kawan dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah. Masuk pada bagian penutup. Quarter life crisis sangat dihindari oleh setiap individu karena dapat memberikan efek yang sangat negatif untuk berlangsungnya hidup ke depannya. Yang mana ketika terjadi atau terjebak dalam quarter life crisis, yang dapat menolong diri sendiri adalah diri kita sendiri. Sehingga dalam hal ini kami menekankan bahwa tetap berpikir positif.
Demikian presentasi review jurnal kami. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami dan Kak Hana Maria dan saya sendiri Nur Pratiwi dan semua teman-teman yang akan melihat atau membaca review jurnal kami. Kami berharap kedepannya kita dapat memberikan suatu yang lebih bagus lagi, suatu yang lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dan salam sejahtera untuk kita semua.